Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Baik anak-anak ibu yang soleh-soleha, hari ini kita akan belajar IPA kelas pembelajaran keempat dengan materi sumber energi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membacakan dulu doa dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ibu yang soleh-soleha, kalian siapkan dulu pembelajarannya, buku catatannya, pensilnya. Pahami materi ini ya. Baik anak-anak ibu yang soleh-soleha, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bunyi dan pantulan bunyi. Nah, minggu ini kita akan belajar sumber energi. Nah, sebelum ke pembelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa mampu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, yaitu angin, air, matahari, panas bumi, dan bahan bakar organik dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak iman soleh, ada yang tahu tidak apa itu energi? Nah, minggu kemarin kalian sudah mencatat ya rangkuman dari mengenai energi. Kalian tinggal pahami ini materi ini. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Nah, di sini ada 6 macam-macam sumber energi. Di antaranya yang pertama energi matahari, yang kedua energi air, yang ketiga energi angin, yang keempat energi makanan, yang kelima minyak bumi, dan yang terakhir adalah energi listrik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu energi panas atau energi matahari. Apa sih yang dimaksud dengan energi panas? Ada yang tahu? Energi panas yaitu energi yang dapat menghasilkan panas. Panas di sini disebut juga dengan kalor. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Mengapa? Karena matahari merupakan sumber utama bagi makhluk hidup. Selanjutnya, di sini ada contoh sumber energi panas. Yang pertama yaitu matahari. Apa manfaat dari matahari? Manfaat dari energi matahari diantaranya menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan, membuat garam, dan fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu contoh sumber energi panas api. Manfaat dari energi api yaitu 1. Untuk memasak, 2. Menghangat badan. Yang ketiga yaitu contohnya menghasilkan benda gesekan. Contohnya jika kalian menyimpan kayu kecil di kedua tangan kalian, terus kalian gesekkan kayu tersebut, maka akan hasilnya terasa panas. Oleh karena itu terjadinya permukaan benda yang dihasilkan oleh gesekan. Selanjutnya, panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Di sini Ibu akan menyebutkan contoh dari konduksi dan pengertiannya. Nah, yang pertama di sini ada gambar konduksi. Kalian perhatikan gambar di sini. Ada yang tahu tidak? Konduksi itu berarti hantaran panas. Oleh karena itu, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Benda yang dapat menghantarkan panas adalah besi, aluminium, dan baja. Sedangkan benda yang sukar atau sulit menghantarkan panas yaitu kayu, karet, dan kain.
Selanjutnya di sini ada contoh dari konveksi. Lihat, contoh dari konveksi ini ada gambarnya yang berada di atas. Nah, konveksi di sini artinya perpindahan melalui zat perantara dan diikuti perpindahan partikel di dalam zat tersebut. Contohnya, air yang direbus di dalam panci. Kalau konveksi itu adalah aliran panas. Kalau konduksi itu adalah hantaran panas. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah pancaran panas, perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya radiasi cahaya matahari dan api unggun. Nah, di bawah ini yang gambar ketiga itu yang di bawah adalah contoh dari radiasi, yaitu apinya. Selanjutnya, di sini ada manfaat dan kerugian energi panas. Manfaat dari energi panas diantaranya bermanfaat untuk kehidupan di bumi, bermanfaat untuk memasak makanan dan membuat api unggun. Sedangkan kerugian energi panas yaitu jika energi panas dari api yang tidak terkendali dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran. Yang kedua, energi panas dari permukaan benda yang saling bergesekan mengakibatkan permukaan kedua benda menjadi aus atau gesekan menjadi tipis. Selanjutnya, sumber energi yang kedua yaitu sumber energi air. Air merupakan sumber energi gerak, contohnya air terjun. Manfaatnya yaitu dapat dimanfaatkan untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi yang ketiga yaitu angin. Angin adalah udara yang bergerak, manfaatnya untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Selanjutnya, energi bahan makanan. Energi yang ada di dalam bahan makanan digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas, diantaranya aktivitas berjalan, aktivitas bermain. Nah, ketika kita tidak mengolah makanan dalam tubuh kita tidak bisa untuk bertahan untuk berjalan dan untuk bermain. Oleh karena itu, dengan adanya asupan makanan pada diri kita, maka badan kita akan menjadi kuat. Nah, manfaat dari bahan makanannya diantaranya yang pertama menggantikan sel-sel rusak karena tadi kita sudah berjalan bermain ya. Yang kedua menggerakkan organ tubuh. Yang ketiga memenuhi keperluan hidup. Yang keempat mempertahankan kelangsungan hidup. Selanjutnya energi yang kelima yaitu minyak bumi. Minyak bumi dan gas. Hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa bensin, solar, dan minyak bumi. Nah, ada yang tahu tidak? Bahan bakar kendaraan yaitu bensin dan solar digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Sedangkan minyak tanah digunakan sebagai bahan kompor untuk memasak dan bahan bakar lampu petromak. Nah, pada zaman dulu itu orang-orang tuh memakai kompornya yang bersumbu. Nah, kompor yang bersumbu itu menggunakan bahan bakarnya yaitu dengan minyak tanah. Terus pada zaman dulu itu jika tidak menyalakan lampu, maka lampunya itu dengan lampu petromak. Nah, lampu petromak itu ada bahan bakarnya yaitu dengan minyak tanah. Selanjutnya yang terakhir yaitu energi listrik. Listrik yang banyak digunakan adalah listrik yang disediakan oleh PLN atau perusahaan listrik negara yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari listrik diantaranya untuk penerangan, memasak, mencuci, menyetrika. Nah, kelebihan dari energi listrik diantaranya praktis, tidak menimbulkan polusi, dan mudah diubah menjadi bentuk energi lain. Di sini ada contoh energi listrik diantaranya baterai dan aki. Baterai dan aki juga dihasilkan oleh energi listrik. Pada saat yang digunakan, energi kimia yang ada di dalam baterai dan aki diubah menjadi energi listrik. Energi listrik dapat dihasilkan diantaranya ada 6. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air yang disebut dengan PLTA.
Yang kedua, pembangkit listrik tenaga uap yang disebut dengan PLTU. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga gas yang disebut dengan PLTG. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga nuklir yang disebut PLTN. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Nah, anak-anak ibu yang soleh-solehah, cukup sekian materi hari ini. Tugasnya Anda pahami slide atau video ini. Minggu kemarin kalian sudah sebagian mencatat dari sumber energi. Nah, di sini ada yang belum dicatat, maka kalian mencatatnya yaitu dari energi yang kedua yaitu energi air. Kalian catat dengan sesingkat mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.